Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang seorang anak muda Thailand yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Dan kisahnya ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Billionaire. Seperti apa perjuangan dan kegigihan yang telah dilakukannya? Silahkan disimak ceritanya. Pemuda Thailand tersebut bernama Top Itipat yang memiliki nama asli Aitipat Kulang Vanich atau biasa dipanggil Top saja. Ini merupakan keturunan Chinese yang lahir di Thailand pada 24 November 1984. Kehidupannya pada saat remaja ini bisa dibilang biasa saja, sama seperti remaja lainnya yang ada di Thailand. Masa SMA Top banyak dihabiskan untuk bermain game online. Dia bahkan mendapatkan banyak sekali uang dari penjualan senjata serta item dari gamenya tersebut. Uang dari hasil penjualan gamenya tersebut digunakan untuk membeli mobil yang seharga 600 baht. Para pembelinya ini adalah sesama pecinta game online yang ada di Thailand ataupun di luar dari Thailand. Selain membeli mobil, uang tersebut juga dibelikan sebuah PlayStation dan barang-barang lainnya. Sampai suatu ketika, akun gamenya tersebut harus tersuspend karena dianggap penyalahgunaan. Jadi semenjak saat itu, dia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dan layaknya seperti di Indonesia, universitas negeri di Thailand memberikan kebanggaan dan uang masuk yang lebih murah dari universitas swasta. Tapi karena ketagihan game dan bisnis jual beli item di dalam game tersebut, Top ini jadi malas belajar sehingga hal ini membuatnya gagal menembus ujian masuk perguruan tinggi negeri hingga pada akhirnya dia terpaksa masuk ke dalam kampus swasta. Kondisi ini ditambah parah lagi dengan bangkrutnya usaha orang tua dari Top, di mana hutangnya itu sampai berjumlah 40 juta baht. Dan situasi ini semakin memburuk ketika rumah yang dijaminkan tersebut harus disita oleh pihak bank. Dengan modal yang tidak banyak, Top kemudian mencoba bisnis DVD. Dalam bisnis ini rupanya Top ditipu karena barang-barang yang dibeli dari suppliernya tersebut barang palsu. Dan dia pun akhirnya mencoba mencari cara lain agar dapat menghasilkan uang. Sampai suatu ketika Top yang sedang berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang menarik perhatiannya. Lalu terpintas sebuah ide untuk berjualan kacang goreng di pinggir jalan. Top pun mulai mengobservasi para pedagang kacang yang ada di pinggir jalan dan mulai bertanya-tanya ke para pedagang tersebut bagaimana caranya menghasilkan produk kacang yang enak. Dan di sana juga Top belajar untuk mempromosikan dagangannya sampai akhirnya dia mengetahui cara memproses kacang yang enak. Bahwa cara terbaik untuk menggoreng kacang adalah dengan terus mengaduknya dalam penggorengan yang berisi kerikil dengan suhu yang ideal. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk menyewa alat penggorengan dan membuka counter di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu dia pun dibantu oleh seorang pamannya. Top menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Walaupun dia berhasil membuat kacang goreng yang enak, ternyata dagangannya tetap tidak laku sehingga membuat Top sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara agar jualannya menjadi laku. Suatu ketika Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon pada pembelinya dan lokasi yang sangat menentukan untuk sebuah bisnis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor penentu
dalam keberhasilan penjualan produk. Kemudian dia meminta pindah tempat ke bagian depan mall pada pihak pengelola. Akhirnya permintaannya pun terkabulkan saat itu karena kebetulan di lokasi yang diinginkannya tidak diperpanjang oleh penyewa sebelumnya. Setelah pindah tempat, ternyata penjualan dari kacang gorengnya tersebut mulai menunjukkan peningkatan. Kacang goreng yang menjadi laku keras. Dan melihat perkembangan usahanya tersebut, kemudian dia memutuskan untuk membuka beberapa cabang lagi. Namun ternyata berwira swasta itu memanglah tidak mudah. Saat dia mulai melakukan ekspansi bisnis kacang gorengnya, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng yang dipergunakannya tersebut menimbulkan asap dan mengotori atap mall dan mengotori langit-langit dari mall tersebut, sehingga pengelola mall memintanya untuk menutup usahanya dan memutuskan kontraknya secara sepihak. Top pun akhirnya sampai pada titik di mana dia merasakan bahwa bisnis memang sulit untuk dijalankan. Sampai orang tuanya pun mengajak Top untuk pindah ke Tiongkok dan memulai hidup baru. Tapi Top bersikeras untuk tetap tinggal di Thailand. Top yang dikenal malas belajar di sekolahnya, dengan hasil ujian yang pas-pasan, dia pun akhirnya sulit mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang berada di Thailand. Di sisi lain, orang tua Top mengalami masalah finansial sehingga mereka berencana pindah ke China dan melanjutkan hidupnya di sana. Pacarnya pun khawatir akan keadaan Top, di mana rumahnya ini sudah disegel oleh pihak bank dan orang tuanya juga sudah berangkat ke Cina karena memiliki hutang senilai 40 juta baht. Ini merupakan sebuah beban besar bagi Top sebetulnya. Tapi Top tidak kenal kata menyerah. Dan di saat frustasi itulah, di dalam mobil yang dia beli seharga 600.000 baht dari penghasilan game online-nya, bersama sang pacar yang hendak pulang, Top tidak sengaja mencicipi snack rumput laut yang enak dan memutuskan untuk berbisnis kembali. Di sini Top mempertaruhkan segalanya. Nyali, rasa malu, uang, semua dipertaruhkan di bisnisnya ini. Kemudian dia mencoba membeli bahan mentah untuk snack rumput lautnya dan mencoba menggorengnya sendiri. Top berkali-kali gagal dalam mengolah rumput laut tersebut. Dia tidak bisa mendapatkan rasa yang sama dengan snack rumput laut yang dimakannya tersebut. Pamannya pun sampai harus masuk sebuah rumah sakit karena kelelahan membantu proyek yang Top sedang kerjakan. Sampai akhirnya bahan baku yang akan digunakannya tersebut tersisa tinggal 1 kotak lagi. Untungnya pertaruhan terakhir Top akhirnya membuahkan sebuah hasil. Ternyata bahan terakhir yang digoreng oleh Top tersebut sebelumnya sudah terkena air hujan. Akhirnya di sana dia menemukan cara mengolah rumput laut agar mendapatkan hasil yang gurih. Di sanalah Tau Kai Noi ini lahir. Dan kemudian Top memutuskan untuk memasarkan produknya dengan merek Tau Kai Noi, yang berarti bos kecil atau semacam pengusaha muda. Saat itu dia mulai mencari cara bagaimana cara menjual produknya tersebut agar bisa menghasilkan banyak uang. Akhirnya dia mulai mencari cara agar dapat masuk ke waralaba yang bernama 7-Eleven. Kemudian dia mencari cara agar dapat mempresentasikan beberapa sampel dari rumput laut yang diolahnya tersebut. Ternyata jalan yang dilaluinya untuk menembus pasar 7-Eleven ini tidak mudah, di mana saat dia menawarkan produknya ini kepada 7-Eleven untuk pertama kalinya,
dia ditolak dengan mentah-mentah karena dianggap produknya itu belum memiliki daya jual, dengan kemasan yang tidak menarik, ukuran yang terlalu besar, dan harga jual yang ditawarkan juga terlalu tinggi. Akhirnya Top pun mencari cara agar produknya ini memiliki kemasan yang menarik dan memiliki daya jual yang terjangkau, serta memenuhi standar dari 7-Eleven. Top pun mencari desain untuk produknya tersebut agar terlihat menarik dan merubah ukurannya agar dapat menutupi harga jual yang terlalu tinggi. Karena di sana 7-Eleven menetapkan harga jual dari sebuah produk. Akhirnya, setelah Top berhasil untuk merubah kemasannya hingga produknya tersebut layak untuk dijual, Top pun kembali menemui pihak dari 7-Eleven. Di kedatangan yang kedua inilah akhirnya Top harus mendapatkan kekecewaan yang kedua kalinya karena pihak dari 7-Eleven tidak bisa menemuinya dengan alasan sedang banyak meeting. Dan akhirnya Top pun berusaha sabar dan coba menunggu dari pihak 7-Eleven tersebut agar mau menemuinya. Tapi setelah lama menunggu, ternyata pihak dari 7-Eleven tidak juga ada yang muncul menemuinya. Akhirnya dia pun kesal dan pergi dari gedung tersebut, lalu menitipkan produknya tersebut di bagian resepsionis. Dan tanpa sengaja, karyawan dari 7-Eleven tersebut, ada yang baru datang dari luar, lalu melihat makanan itu ada di atas meja resepsionis. Mereka pun dengan santainya mengambil lalu memakannya sambil berjalan. Dan karyawan tersebut pun ternyata puas dengan produk yang dimiliki oleh Top. Dari hal tersebut, akhirnya pihak 7-Eleven memanggil Top untuk datang ke kantornya dan menawarkan draft kontrak dengan Top. Nah, setelah penandatanganan kontrak tersebut, muncul masalah baru lagi, di mana usaha Top harus berjalan dengan nama perusahaan yang aktif. Dan pabriknya juga akan disurvei oleh pihak 7-Eleven karena 7-Eleven di sini memiliki standar untuk produk yang mereka pasarkan. Disinilah Top kembali harus memutar otaknya karena dia tidak mungkin menunjukkan dapur rumahannya yang amburadul tersebut kepada pihak 7-Eleven. Disinilah kemudian dia mencoba mengajukan kredit ke sebuah bank. Pegawai bank yang terpesona dengan cerita Top pada akhirnya tidak bisa menyetujui proses pengajuan pinjamannya karena keluarga Top sudah di blacklist, atau dengan kata lain sudah masuk ke dalam daftar hitam nasional kalau seperti di Indonesia. Dan Top pun akhirnya mencari cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang. Sampai kemudian dia memutuskan untuk menjual mobil yang dimilikinya yang didapatkan dari hasil jerih payahnya saat bermain game online tersebut. Karena itu merupakan aset terakhir yang dimilikinya saat itu. Dan setelah mendapatkan uang dari penjual mobilnya, Top pun mulai berbenah pabrik yang baru. Bangunan yang digunakan oleh Top sebagai pabrik ini merupakan sebuah toko peninggalan dari keluarganya, dan dia pun harus melakukan renovasi pada bangunan itu agar dapat memenuhi standar produksi dan bisa memproduksi produk dengan jumlah banyak sesuai dengan permintaan pihak 7-Eleven, agar kerjasama yang disepakati di awal bisa terjalin dengan baik. Dan tibalah saatnya pegawai dari 7-Eleven melakukan survei kepada pabrik yang dimilikinya. Ternyata setelah diinspeksi, pabrik Top ini memiliki banyak sekali kekurangan. Dan sebelum pergi, pegawai 7-Eleven tersebut sempat mengatakan kalau pabrik yang dimilikinya sebenarnya belum siap. Karena standar yang dimiliki dari pabrik Top itu dianggap belum memenuhi standar yang dimiliki oleh 7-Eleven.
Mendengar perkataan tersebut, pamannya tidak yakin pabriknya akan lolos dari seleksi. Dan pamannya pun menyarankan untuk menyuap pegawai tersebut agar pabriknya dapat diloloskan dari seleksi 7-Eleven ini. Tapi Top yang memiliki kegigihan tinggi tidak mau melakukan anjuran dari pamannya tersebut. Akhirnya, beberapa jam kemudian, setelah kepergian dari pegawai 7-Eleven tersebut, datanglah sebuah fax dari pihak 7-Eleven. Tak disangka, pabriknya lolos dalam proses survei. Dan mulai saat itu, dia tinggal fokus pada proses produksi agar dapat memenuhi jumlah pesanan yang sudah disepakati di awal pada pihak 7-Eleven dan memastikan produknya selesai serta dikirimkan dengan tepat waktu. Akhirnya Top pun bekerja siang dan malam. Dan akhirnya, dengan perjuangan yang panjang tersebut, produknya saat ini telah dipasarkan di seluruh gerai 7-Eleven yang terletak di 27 negara termasuk di Indonesia. Dan saat ini Top sudah memiliki lebih dari 2.500 pekerja, dan saat ini dia telah memiliki lebih dari 2.500 pekerja di 30 cabang dengan penghasilan rata-rata 1,5 miliar baht per tahun. Dan Top ini juga memiliki perkebunan rumput laut khusus di Korea Selatan untuk menjaga kualitas dari produknya. Jadi seperti itulah kisah perjalanan dari seorang pemuda Thailand yang berhasil membangun kerjaan bisnisnya dengan perjuangan yang cukup sulit, tekad yang kuat, dan kegigihan yang dimilikinya. Semoga kisah ini menginspirasi dari kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.